Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Murtado dengan NRP 3124640055. Di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya terkait metode simplex dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Langsung saja mengenai simplex method. Salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear adalah metode simplex. Penentuan solusi optimal menggunakan metode simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif. Perhitungan iteratif di sini bisa disebut dengan iterasi. Perhitungan iterasi mulai dari iterasi ke 0, 1, 2, 3 hingga nilainya kurang dari 0. Jika nilainya lebih dari 0, maka dilanjutkan ke iterasi selanjutnya sampai menghasilkan nilai akhir yakni kurang dari 0. Sehingga penentuan solusi optimal dengan simplex dilakukan tahap demi tahap yang disebut iterasi. Iterasi ke I hanya tergantung dari iterasi sebelumnya. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal ini saya ambil dari PPT materi metode simplex sebelumnya. Perusahaan berkah furnitur yang akan membuat meja dan kursi, keuntungannya diperoleh dari satu unit kursi, satu unit meja adalah 70.000, sedangkan keuntungannya diperoleh dari satu unit kursi adalah 50.000. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, berkah furnitur menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk membuat satu unit meja, dia memerlukan 4 jam kerja. Untuk membuat satu unit kursi, dia membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan, satu unit meja dibutuhkan 30 menit, dan untuk pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 45 menit. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 200 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 40 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi per minggu agar keuntungan perusahaan maksimum? Di sini diketahui adalah objektif fungsinya Max karena dari soal tersebut diketahui bahwa kita disuruh untuk mencari keuntungan. Maka Max dan diinisialisasi meja dan kursi untuk meja X dan dia adalah kursi. Jadi 75X plus 50.000 Y itu adalah objektif fungsinya. Kemudian untuk constraint-nya, sepengetahuan saya constraint ada dua, ini functional constraint dan sense constraint. Functional constraint-nya ada jam kerja pembuatan sama jam kerja pengecatan. Untuk jam kerja pembuatan, satu unit meja, satu X adalah 4. Jadi 4X dan 3X itu lebih, ya maaf, kurang dari 200. Jadi jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 200 jam per minggu. Jadi kita tuliskan 4X plus 3Y kurang dari 200. Untuk pengecatannya, diketahui dalam soal, untuk pengecatan satu unit meja atau satu X adalah 30 menit dan satu Y adalah 45 menit. Dengan jumlah kerja untuk pengecatan adalah 40 jam per minggu. Di sini untuk menjaga konsistensi dalam soal tersebut kita mengubah menit ke jam. Yang awalnya 30 menit jadi 0,5, yang awalnya 45 menit jadi 0,75 dalam satuan jam. Kemudian sense constraint-nya X, Y kurang dari 0. Dalam kasus ini, kita memerlukan stack variable, yakni variabel dummy yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah dalam simplex method dengan cara penggunaannya. Kalau kurang dari sama dengan, artinya kita bisa tambahkan dengan tanda nol ini, maaf, tambahkan tanda positif. Kalau functional constraint-nya kurang dari, bisa diubah menjadi negatif. Dalam hal ini dalam kasus ini, kita kurang dari, jadi kita plus 0, S1 plus 0, S2. Kita masukkan juga ke dalam constraint-nya 4X plus 3Y plus S1 sama dengan 200.
Constraint yang kedua 0,5 X plus 0,75 Y plus S2 sama dengan 40. Dengan batasan X, Y, S1, S2 kurang dari 0. Kita langsung saja masuk ke simplex tabel iterasi ke 0. Untuk pengisiannya, kita isikan sesuai dengan koefisien objektif fungsi dan constraint yang sudah diketahui sebelumnya. Di sini ada tabel sorry, basic X, Y, S1, S2, solusi atau B kolom, jadi diisikan sesuai dengan objektif fungsinya. 70.000, 70.000, 50.000, S1-nya adalah 0, S2-nya adalah 0. Kemudian ini diisikan sesuai dengan koefisien constraint yang pertama, yakni 4X, 3Y, kemudian 1, dan ini adalah 0. S2-nya adalah 0,5, 0,75, 0, dan S2-nya adalah 1. Jam kerja pembuatan atau total jam kerja pembuatan per minggunya adalah 200, jam kerja pengecatan per minggunya adalah 40 jam. Kita masukkan constraint-nya di sini di B kolom. Kemudian setelah menginputkan sesuai dengan constraint-nya, maaf, koefisien sesuai constraint sama objektif fungsinya, kita masuk ke langkah berikutnya yakni operasional ZC. Bagaimana kita mengetahui bagaimana kita mengetahui nilai ZC? Yakni dengan cara kolom CB ini S1-nya 0, S2-nya 0, di sini diketahui karena di sini 0 dan di sini 0. Kenapa di sini diisikan 0, S2 dan S1 di sini 0? Bisa kita lihat dari constraint sebelumnya, yakni di objektif functionnya. Objektif fungsinya di sini dijelaskan 70.000 X plus 50.000 Y plus 0 S1 plus 0 S2. Jadi di sini kita inputkan koefisiennya adalah 0 dan 0. Kita hapus terlebih dahulu agar tidak membingungkan. Untuk operasional ZC-nya kita kembali lagi, yakni dengan cara eh, kolom CB ini, kolom CB atau S1 dikalikan dengan X ditambah kolom CB row S2 dikalikan dengan X, yakni 0 dikalikan 4 sama dengan 0 ditambah 0 dikalikan 0,5, hasilnya adalah 0. Itu juga selanjutnya di row S1 dan S2 selanjutnya. Ini 0 dikalikan 3 ditambah 0 dikalikan 0,75 hasilnya adalah 0. 0 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 0 adalah hasilnya 0. 0 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 1 hasilnya adalah 0. 0 dikalikan 200 ditambah 0 dikalikan 40 hasilnya adalah 0. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Kita sudah menemukan hasil C, sorry, ZC-nya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan hasil dari CC min ZC-nya. CC di sini adalah nilai objektif fungsinya di sini yang di atas dikurangi dengan CC yang tadi hasil operasionalnya yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita kurangi 70.000 dikurangi 70.000, maaf, 70.000 dikurangi 0, hasilnya adalah 70.000. 50.000 dikurangi gajinya ini 0, hasilnya adalah 50.000. 0 dikalikan 0 dikurangi 0 adalah 0, 0 dikurangi 0 adalah 0. Oke,
Saya hapus terlebih dahulu. Untuk langkah CJ min ZJ ini bisa kita sebut dengan net evolution row. Karena ini lebih besar, lebih besar daripada nol dan tidak memenuhi syarat ini, maka kita turunkan ke iterasi selanjutnya. Ini iterasi satu. Sorry, kita hapus terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita cara menurunkan ke iterasi ke satu itu bagaimana? Kita terlebih dahulu mencari apa namanya row pivot row-nya, sorry pivot kolomnya. Dengan cara kita mencari nilai terbesar dari 70.000, 50.000, 0 dan 0. Nah, nilai terbesar adalah 70.000. Ini bisa kita sebut dengan pivot kolomnya. Kemudian untuk menentukan pivot row-nya, kita harus menentukan dengan membuat apa namanya row atau tabel rasio ini, ditambahkan rasio dengan dengan membuat rasio ini kita akan menentukan pivot row dari S1 atau S2 yang akan digantikan ke iterasi selanjutnya. Bagaimana kita mengetahui rasionya? Kita bisa mengetahuinya dengan cara solusi atau bikolomnya dikalikan dengan pivot row-nya yang sudah kita ketahui sebelumnya. Di sini untuk pivot row-nya ada S1, ada 4, dan di S2 ada 0,5. Jadi per row S1 200 dibagi 4 hasilnya adalah 50, dan 40 dibagikan 0,5 hasilnya adalah 80. 50 dengan 80 adalah yang minimum atau yang paling kecil adalah S1 dengan rasionya 50. Maaf, saya hapus biar lebih jelas. Seperti itu. Dengan kita mengetahui pivot row dan pivot kolomnya di sini, maka yang digantikan ke iterasi selanjutnya adalah S1. Karena ini adalah row yang paling minimum. Dengan menentukan nilai selanjutnya, kita menginputkan terlebih dahulu row X, Y sesuai dengan objektif fungsinya, yakni 70.000, 50.000, 0, dan 0. Ini kenapa ini kok bisa 70.000? Karena nilai dari X adalah 70.000. Bisa kita geser ke kolom sini. S2-nya adalah 0 karena koefisien S2 adalah 0. Oke. Nah, syarat untuk metode simplex ini, X yang lama ini diharuskan atau diubah menjadi angka satu. Bagaimana kita harus mengubahnya menjadi angka satu? Dengan mengoperasikan di setiap row S1 ini dengan operasional yang akan kita kira-kira dengan hasil yang nantinya akan menghasilkan angka satu dan diletakkan di X new-nya ini. Oke, kita menentukan rumus dan sudah menemukan rumus, yakni eh, S1 yang sebelumnya dibagikan 4. Dengan begitu, kita akan menemukan nilainya, yakni 1. Di setiap row-nya, kita akan membaginya dengan angka 4.
Dan ini 3 dibagikan 4, hasilnya adalah 0,75. Kemudian di S1, ini adalah 1 dibagikan 4, hasilnya adalah 0,25. Kemudian yang sebelumnya di S2, ya row S1 adalah 0 dibagikan 4, hasilnya adalah 0. Kemudian 200 dibagikan 4, hasilnya adalah 50. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat elemen pivot yang di bawahnya ini harus dienolkan. Nah, bagaimana kita bagaimana kita membuat 0,5 menjadi nol? Dengan cara membuat eh, operasi bilangan sehingga menghasilkan angka atau hasil di bawah ini adalah nol. Oke, kita membuat rumus adalah 0,5 dikurangi 0,5 dikalikan X1-nya ini menghasilkan angka 0 dan dioperasikan di setiap row S2-nya. Kemudian untuk yang bagian di S2 0,75 dikurangi 0,5 dikalikan X new-nya adalah 0,75 mendapatkan hasil 0,375. Dan S1 di sini adalah 0 dikurangi 0,5 dikalikan X new-nya ada 0,25 menghasilkan min 0,125. Kemudian S2 yang sebelumnya ada angka 1 dikurangi 0,5 dikalikan X new-nya adalah 0 menghasilkan angka 1. Kemudian di kolomnya atau solusinya 40 dikurangi 0,5 dikalikan X-nya di sini ada 50 menghasilkan hasil akhir 15. Nah, ketika kita sudah menemukan hasil dari ketentuan sebelumnya, seperti pada awal tadi, kita mengoperasikan ZC, yakni dengan cara kolom CB dikalikan eh, ini apa namanya kolom X ditambah S2 di sini dikalikan 0. Begitu juga selanjutnya berlaku dengan row selanjutnya sampai di kolom atau kolom solusi. Di sini 70.000 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 0 hasilnya adalah 70.000. Dan 70.000 dikalikan 0,75 ditambah 0 dikalikan 0,375 hasilnya 52.500. 70.000 dikalikan 0,25 ditambah 0, dikalikan minus min 0,125 hasilnya 175, oh sorry, 17.500. Kemudian untuk yang selanjutnya S2 70.000 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan
dikalikan 1, hasilnya adalah 0. Kemudian 70.000 dikalikan 50 ditambah 0 dikalikan 15. Jadi hasilnya 3.500.000. Setelah kita menemukan hasil CC-nya, kita akan menghitung CC min ZC-nya dengan cara 70.000 dikurangi 70.000, hasilnya adalah 0. 50.000 dikurangi 52.500, hasilnya min 2.500. 0 dikurangi 17.500, hasilnya adalah minus 17.500. Dan S2-nya ini 0, maaf, 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan melihat apakah hasil operasi ini sudah optimal atau belum. Karena ketentuan CJ min ZC-nya harus lebih kecil dari 0. Karena ini tidak ada yang lebih besar dari 0, maka ini sudah merupakan solusi yang optimal. Oh, ya. Maka solusi sudah optimal dan kita sudah menentukan objective function value-nya adalah 3.500.000. Bisa dibilang eh, solusi sudah optimal. Solusi yang tercapai ketika X sama dengan 50, Y sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan Z atau objective function value-nya yakni 3.500.000. Bisa dibilang ini merupakan iterasi yang terakhir. Ini iterasi yang ke-1. Berikut penjelasan singkat dari saya terkait implementasi dari metode simplex dalam tes pertanyaan yang sesuai dengan PPT materi sebelumnya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.